Selamat pagi para mahasiswa Komputer Science program kelas LC01. Halo, selamat pagi. Kok nggak ada suara ya? Pak, pagi Baik. Pak. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, Kedengeran Pak. Dengar Pak. baik. Makasih. Saya ya, ini powernya. Baik, kita mulai aja ya. Nah, untuk veto A, B, dan C bebas atau tidak bebas linear, mengingat kembali kuliah 2 minggu yang lalu, ya seminggu yang lalu ya berarti ya. 2 minggu lalu. Yaitu veto ABC bebas linear jika nilai lambdanya, lambda satu sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan nol mempunyai solusi trivial, maka vektor ABC bebas linear. Ada dua cara. Ini cara pertama mencari nilai dari lambda satu, lambda 2 dan lambda 3-nya. Kalau serba nol, ya, serba nol itu artinya lambda satu sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan nol, maka dia eh, mempunyai solusi trivial. Akibatnya veto ABC, AB dan C bebas linear. Atau kalau matri A-nya berbentuk bujo sangkar, maka ya, maka kita gunakan determinan. Kalau determinan dari matri A yang bujo sangkar ini adalah tidak sama dengan nol, maka veto A, B dan C bebas linear. Jelas nggak itu? Halo? Kok nggak ada jawab? Jelas Pak. Oke, makasih. Nah, jika veto ABC nilai lambdanya lambda satu 2 kali lambda 3, lambda 2 5 kali lambda 3, ini misalnya ya. Lambda 3 dengan lambda 3 ini mempunyai banyak jawab atau dengan kata lain mempunyai solusi non trivial. Maka vektor A, B dan C tidak bebas linear. Hati-hati ya. Berarti ini terikat nih bahwa lambda satu dan lambda 2 terikat pada lambda 3 ya. Atau determinan A-nya, ini cara keduanya, determinan A-nya sama dengan nol. Kalau determinan A sama dengan nol, maka vektor ABC tidak bebas linear. Ya, ada pertanyaan di sini? Halo, ini mengulangi yang pernah saya terangkan waktu membicarakan vektor A, B, dan C, apakah bebas atau tidak bebas linear. Oke. Kita masuk contoh, saya ulang lagi contoh yang sudah pernah kita pelajari, yaitu contoh 3 waktu itu ya. Ini hapus saja. Eh, Dikatakan vektor A adalah tiga dimensi, ya, vektor A, B dan C tiga dimensi, three dimension ya. Apakah vektor A, B dan C bebas linear atau tidak bebas linear? Mungkin dalam bahasa Inggrisnya linearity eh, independent ya. Ada kan ya? Halo, istilah dalam bahasa Inggrisnya linearity independent. Saya lihat ini. Nah, ya, di sini dikatakan eh, apakah tiga vektor ini linearly, linearly ya, linearity independent. Linearity independent itu apakah bebas linear itu maksudnya. Nah, untuk baik bebas linear maupun tidak bebas linear kita menggunakan persamaan ini ya. Baik bebas linear maupun tidak bebas linear. Pasti menggunakan sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B sama dengan vektor nol. Jadi lambda satu kali vektor A tambah lambda satu kali vektor B tambah lambda 3 kali vektor C sama dengan nol. Nah, kita lihat di sini. Oh, saya nulis lagi.
Kadang-kadang gak gangguan gitu. Ah, ini udah. Ini saya kasih hitam gede ya. Itu. Anda lihat ya. Jadi lambda satu kali vektor A tambah lambda. Oh, ya ampun, lagi. Maaf ini deh. Aduh. Gangguan ini. Saya nulis deh. Nah nih. Jadi sekian kali vektor A tambah sekian kali vektor B tambah sekian vektor C sama vektor nol. Sekian kali itu udah lambda satu, lambda 2 dan lambda 3 ya. Nah, lambda satu kali vektor A. Vektor A-nya satu min satu nol ini kita tulis dalam bentuk matrik kolom ya. Dalam bentuk matrik kolom. Kemudian vektor B juga. Lambda 2 kali vektor B satu 3 min satu ditulis dalam bentuk matrik kolom. Dan vektor C juga ditulis dalam bentuk matrik kolom. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Yang lain jawab juga dong. Jangan yang, yang jawab cuma ya satu orang aja. Oke ya. Ah, saya kembali ke sini. Nah, berikutnya ini akan Anda lihat terjadi tiga persamaan. Nah, ya, akan terjadi tiga persamaan. Aduh, pusing saya ini kalau apa? Kadang-kadang bisa tulis, kadang enggak ya. Ya, jadi Anda lihat terjadi tiga persamaan. Lambda satu kali satu tambah lambda 2 kali satu tambah lambda 3 kali 5 sama dengan nol. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya, lambda satu kali min satu tambah lambda 2 kali 3 tambah lambda 3 kali 3 sama dengan nol. Persamaan ketiga, lambda satu kali nol nol tambah lambda 2 kali min satu min lambda 2 tambah lambda 3 kali min 2 lambda 3 sama dengan nol. Jadi terjadi tiga persamaan. Ya. Ya. Kita kalian ya, lambda satu kali satu lambda satu, kemudian lambda 2 kali satu lambda 2 ditambah lambda 3 kali 5 5 lambda 3 sama dengan nol. Persamaan kedua, lambda satu kali min satu min lambda satu tambah lambda 2 kali 3 3 lambda 2 ditambah lambda 3 kali 3 3 lambda 3 sama dengan nol. Persamaan terakhir ketiga, lambda 1 kali nol tidak ditulis ya. Kosong aja. Lambda 2 kali min satu min lambda 2, kemudian lambda 3 kali min 2 lambda 3 sama dengan nol. Karena persamaan ketiga mengandung unsur lambda 2 dan lambda 3, maka kita berusaha persamaan satu dan 2 menghilangkan ya. Yang mau kita hilangkan itu adalah lambda satunya. Ya, lambda satunya. Berarti kita eh, ambil persamaan pertama dan persamaan kedua. Aduh. Persamaan pertama, lambda satu tambah lambda 2 ditambah 5 lambda 3 sama dengan nol. Aduh. Maaf ini selalu suka terjadi ini apa? Hilang timbul ini. Persamaan kedua adalah min lambda satu tambah 3 lambda 2 ditambah 3 lambda 3 sama dengan nol. Kemudian ini untuk menghilangkan lambda satunya diapakan? Halo?
Untuk menghilangkan lambda satu ini tambah atau dikurang? Ditambah, Pak. Ditambah ya atau dijumlahkan ya. Jadi ini hilang kan plus min ya. Lambda dua, satu lambda dua tambah tiga lambda dua, empat lambda dua ditambah lima tambah lima lambda tiga tambah tiga lambda tiga adalah delapan lambda tiga sama dengan nol. Kemudian kita perkecil, kita bagi empat. Berapa? Kalau kita bagi empat, empat lambda dua bagi empat lambda dua, 8 bagi 4 2 lambda 3 sama dengan nol. Nah, kalau Anda lihat persamaan ketiga ini jika dikali dengan min satu apa terjadi? Jika dikali min satu akan terjadi apa? Plus lambda 2 plus 2 lambda 3 sama dengan nol. Sama enggak persamaannya? Halo? Persamaan nomor 3 ini sama enggak dengan selisih persamaan satu dan 2 tadi? Sama, Pak. Sama ya, karena sama. Ini kesimpulannya lambda 2 adalah min 2 lambda 3. Lambda 2 adalah min 2 lambda 3. Jadi kita kerjakan dalam lambda 3. Yang belum tahu nih lambda 3 pasti lambda 3 ya. Lambda satunya kita cari. Kita ambil persamaan pertama. Persamaan pertama lambda satu tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan nol. Lambda satunya eh, yang mau kita cari ya, lambda satu yang kita ingin cari, yaitu salin. Lambda 2 udah tahu, min 2 lambda 3 ditambah 5 lambda 3. Jadi lambda satu, min 2 lambda 3 tambah 5 lambda 3 berapa? Min 2 lambda 3 tambah 5 lambda 3. 5 kurang 2, halo? Berapa? Plus 5 lambda 3, artinya 5 lambda 3 kurang 2 lambda 3. 3 lambda 3. Gangguan lagi. Sering ya. Jadi 5 lambda 3 kurang 2 lambda 3 adalah 3 lambda 3 sama dengan nol. Masa baru nulis sebentar udah hilang lagi. Sama dengan nol. Sehingga berapa lambda satu? Lambda satu adalah min 3 lambda 3. Jadi kita menemukan yaitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sini dibalik aja ya. Apa kesimpulannya? Bahwa lambda satu berapa, lambda 2 berapa, lambda 3 berapa. Lambda satu kita dapat min 3 lambda 3. Lambda 2 kita dapat min 2 lambda 3 ya. Lambda satu min 3 lambda 3. Lambda 2 min 2 lambda 3. Lambda 3 ya lambda 3. Ya enggak? Betul ya? Oke. Nah, kesimpulannya ini apa? Ini mempunyai solusi apa? Mempunyai solusi apa? Kena terikat tidak ya mempunyai solusi non trivial ya, non trivial. Kalau dia nol, lambda satu nol, lambda 2 nol, lambda 3 nol, ya tiganya nol, maka mempunyai solusi trivial ya. Nah, ketentuannya kalau dia mempunyai solusi non trivial, maka apa? Vektor A, B, dan vektor C apa? Bebas atau tidak bebas ini nih? Kan terikatnya. Lambda satunya, lambda satu dan lambda 2 terikat pada lambda 3, terikat itu artinya tidak bebas. Maka vektor A, B, dan C tidak bebas linear. Lagi ya, tidak bebas linear.
Jelas sampai sini? Halo, vektor ABC tidak bebas linear. Halo? Jelas, Pak. Ya, kalau sudah jelas itu, kemudian kita masuk dengan eh, kemarin kita tunda, yaitu masalah pembuktian dari sifat sifat apa? Sifat transpose linear ya. Sifat-sifat, kita tulis ini. Sifat-sifat transformasi linear. Aduh, segini. Maaf sekali ya, ini gangguan apa ya? Kabel Wacomnya. Ya. Jadi kadang-kadang nyambung. Nah, ini transformasi linear. Ada dua ya sifatnya apa? Yang pertama sifatnya adalah eh, tuh, gak jalan kursornya. Ah. Sifat yang pertama adalah transformasi linear dari vektor U ditambah vektor V adalah sama dengan transformasi linear dari vektor U ditambah transformasi linear dari vektor V. Itu yang pertama. Yang kedua, dua sifat nih ya. Yang kedua adalah transformasi linear dari K, bilangan skalar ya. K dikali vektor U adalah K-nya bisa keluar. K kali transformasi dari U. Dua sifat ini ya. Oke, untuk membuktikannya kita misalkan ya, mungkin dengan contoh ya. Kita misalkan apa? Vektor transpose linearnya ini seolah diketahui ini. Ini kita buat sendiri ya. X, Y adalah X tambah Y, X kurang Y. Ini kita ambil pemisalannya ini. Kita uji kebenaran yang tadi itu ya. Kita uji. Sesuatu gini aja nih. Nggak lagi. Hmm. Kalau jalan ya ini bisa. Oke. eh, ini yang pertama. Kemudian dimisalkan juga vektor U-nya adalah X1, Y1 dan vektor V-nya ada dua U dan V ya. Vektor V-nya adalah sorry, X2, Y2. Oke, ini pemisalannya. Nah, kita lihat untuk sifat yang pertama, kita cari dulu apa masing-masing. Transformasi U berapa? Halo? Berarti transformasi linear dari U itu adalah X1, Y1. Menurut soalnya tadi yang kita misalkan adalah problemnya transformasi X, Y adalah yang pertama ini dalam bentuk jumlah,
koma, yang kedua adalah selisih. Jadi vektornya menghasilkan X tambah Y, koma, X min Y dalam kurung. Ya. Jadi ini sama dengan yang pertama jumlah, ya, koma. Jadi itu absisnya, ordinatnya adalah selisih X1 kurang Y1. Paham nggak nih? Halo? Halo? Paham, Pak. Ya, kemudian transformasi V juga sama dengan cara yang sama, tetapi elemennya sini V kita misalkan X2, koma Y2. Ini sama dengan menurut yang masalahnya yang pertama absisnya jumlah, ordinatnya selisih. Ya, jadi absisnya adalah X2 ditambah Y2 dan ordinatnya selisih X2 dikurang Y2, ya. Jumlah dan selisih, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Ini kita ini kita jumlahkan hingga kita peroleh transformasi linear dari vektor U ditambah transformasi linear dari vektor V adalah, nah, apa itu? Kalau kita jumlahkan ini menjadi apa? Absis tambah absis dijumlahkan, berarti kan X1 tambah Y1, enak. Ditambah absis X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2, koma, ini juga ditambahkan ordinat tambah ordinat, berarti X1 kurang Y1 ditambah X2 kurang Y2. Jelas sampai sini? Halo, Jelas, Pak. ya. Bentuknya bentuk jumlah gitu ya. Oke, dalam bentuk ini kan. Nah, setelah dapat ini, kita membuktikan yang ini, bahwa transformasi linear dari vektor U tambah transformasi dari vektor V harus sama dengan transformasi U tambah V. Ya nak? Yang pertama ini, U tambah V. Nah, berarti kita harus cari vektor U tambah V berapa? Ini kan sampai sini, ini selesai yang belakangnya. Betul kan? Yang kita baru selesai yang belakang ini. Ya, sekarang depannya, berarti U tambah V dulu. Vektor U tambah vektor V berapa? Vektor U tambah vektor V adalah apa? U-nya berapa? X1, Y1. Vektor V-nya X2, Y2. Ini sama dengan absis tambah absis. X1 tambah X. Oh, enggak. Ya, ya, absis dengan absis ditambah. Jadi X1 tambah X2. Ordinat tambah ordinat. Y1 tambah Y2. Ini kurung biasa aja. Sampai sini jelas? Halo, Jelas, Pak. jelas. Ini saya khawatirnya nak tempat nak cukup. Kita salin lagi ya. Jadi vektor U, kita dapat vektor U tambah vektor V adalah hasilnya apa tadi? X1 tambah X2, Y1 tambah Y2 ya. X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2 ya. Nah, kita masukkan yang rumusan ini. Maka transformasi U tambah V berapa? Akibatnya transformasi U tambah V adalah, kan bentuknya ini nih. U tambah V itu sekian koma sekian kan. Absis koma ordinat. Sesuai rumusannya, kalau TX, Y, yang absis adalah jumlah X tambah Y, ordinat adalah selisih X kurang Y. Paham ini? Halo? Transformasi X, Y kan absisnya dijumlahkan X tambah Y, ordinatnya selisih X kurang Y. Berarti kalau U tambah V ini adalah X1 tambah S2, Y1 tambah Y2. Ini adalah yang pertama, jumlah, ya nak.
X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2, koma, yang yang absisnya jumlah, ordinatnya selisih. Selisih ya, kurang X1 tambah X2 dikurang Y1 tambah Y2. Coba Anda lihat sama enggak, Mak, yang main ini? Halo, saya tanya Anda sama enggak dengan nih transformasi linear, transformasi linear U tambah transformasi V adalah ini kan? Ini sama enggak dengan ini transformasi U tambah V sama dengan ini. Coba kita lihat sama enggak? Y1 tambah Y1 tambah S2 tambah Y2, sini apa? X1 tambah S2 tambah Y1, iya kan? Tambah Y1 Y2, satu tambah ini tambah X2 Y2. Halo? Oh, ini sedikit ada berubah. Ini belum belum selesai nih, sorry. Ini belum selesai ya. Eh, ini yang kita putin dulu. No color, putih nggak ada sih. Jadi ini masih bisa kita sebentar kita jumlahkan, ya nak. Berarti ini masih bisa selesaikan apa nih? X1 tambah Y1, ya nak. X1 tambah Y1 ditambah dengan X2 tambah Y2. Sama enggak? Halo? X1 tambah Y1, ini dia. X2 tambah Y2 ini. Kemudian ini juga sama. X1 kurang Y1. X1 kurang Y1. Ya kan? Ditambah dengan X2 kurang Y2. Halo, sama enggak? Halo? Sama Pak. Sama ya? Nah, sekarang Anda perhatiin warna yang ini. Mungkin tadi apa? Ini harusnya belum kasih warna, tapi mau hilang warnanya saya sebentar. Kalau dihapus hilang semua. Warnanya di sini nih. Putih mana? Ini? Nggak ada tuh. Black. Nggak ada warna putih sini ya. More color. More color. Nggak ada. Ya udah. Nah, yang penting Anda lihat ini sama enggak sama yang ini? Halo? Sama yang di atas ini. Sama ini. Sama enggak? X1 Sama tambah Pak. Y1 tambah X2 tambah Y2. Ada nggak? S1 tambah Y1 tambah S2 Y2. Belakangnya ini X1 kurang Y1 tambah X2 kurang Y2. Sini. X1 kurang Y1 tambah S1. Jadi berubah sedikit dari ini ya. Kejadiannya sama enggak? Halo? Sama Pak. Sama. Akibatnya, ya, itu kan kena sama. Akibatnya apa? Akibatnya transformasi linear dari vektor U ditambah vektor V itu sama dengan transformasi masing-masing. Transformasi linear U ditambah transformasi V. Kita jawablah yang pertamanya sudah terjawab ya. Yang pertama, sifat yang pertama sudah terjawab. Paham? Yang kedua belum ya, yang kedua belum. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua dia minta apa? Transformasi linear dari oh, cari K kali U dulu ya. Kita cari K kali vektor U
adalah K dikali dengan vektor U tadi apa yang kita misalkan? U adalah X1 Y1 ya. Vektornya adalah X1, Y1. Kalau kita kalikan, kali ke dalam berarti kan K kali X1 ditambah, tambah koma ya. Dalam bentuk vektor. K kali X1, K kali Y1. Ya nak? Halo? Ya, masing-masing kali ini K kali X1, K kali Y1. Baru transformasi. Ya, KU. Ya, transformasi KU. Ini K kali TU ya. Nah, KU-nya sekian, maka transformasi K kali U sama dengan apa? Berarti transformasi yang belakangnya kan? Kan KU, K kali U adalah ini kan? Ini kan? Berarti transformasi linier dari KX1, K kali Y1. Ini sebagai X-nya, sebagai Y. Kita tahu rumus dasar yang kita misalkan di soalnya itu problemnya. Problem solvingnya adalah transformasi linear dari X, Y adalah absisnya jumlah X tambah Y, ordinatnya X kurang Y. Berarti ini sama dengan eh, hasilnya ini jumlah, ya enggak? Absisnya jumlah kali X1 tambah K kali Y1, ini jumlah. Ordinatnya selisih K kali X1 dikurang K kali Y1. Paham maksudnya? Ini X-nya, ini Y-nya. Ya, kan rumus yang dasarnya yang ini, yang kuning, kotak kuning nih. Transformasi X, Y adalah X tambah Y, Y min Y. Jadi ini absisnya jumlah X tambah Y, ordinatnya selisih X kurang Y. Jadi ini transformasi dari KX1, KX, KY1, ya KX1, KY1 adalah absisnya jumlah KX1 tambah KY1, sedangkan ordinatnya selisih KX1 kurang KY1. Sampai sini jelas? Halo. Kemudian Jelas, ini Pak. K-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti K-nya bisa kita keluarkan nih kan. Ini K kali, K kali, ini juga K kali, K kali. Kita faktorkan. Kita keluarkan K-nya, berarti sini X1 tambah Y1, K-nya kita keluarkan bilangan K ya. K bilangan skalar, X1 kurang Y1. Dapatnya ini. Oke. Jadi transformasi K kali vektor U adalah K kali X1 tambah Y1, K kali Y1 kurang Y1. Satu jumlah, satu selisih ya. Nah, sekarang sama nak nilainya dengan K kali transformasi U. K kali, tadi kita di atas sudah cari transformasi U mana? Halo, yang transformasi U ini kan? Berapa nih? X1 tambah Y1, X1 kurang Y1. Kita salin sini ya. Transformasi U-nya adalah eh, X1 tambah ya, X1 tambah Y1, X1 kurang Y1. Satu jumlah, ya nak? Ini absisnya jumlah, ordinatnya selisih. X1 kurang Y1. Halo? Oh ya, ini K-nya bisa kita keluarkan sebenarnya. Eh, Kalau ini kita kaliin ke dalam, sama enggak? Coba, kalau kita kali ke dalam, berarti K kali X1 tambah Y1, K kali X1 kurang Y1. Sekarang saya tanya Anda, sama enggak jawabannya? Yang ini dengan ini. Ini hasil ini. Ini sama enggak nih? Halo? Sama Pak. Sama kan? K kali S1 tambah Y1 dalam kurung, K kali S1 ke 1. Di bawah, K kali S1 tambah Y1. Nah, jadi sifat ini berarti apa?
Berarti transformasi konstanta kali vektor U itu sama dengan konstanta K dikali transformasi linier dari vektor U. Jadi terbuktilah bahwa sifat keduanya menyatakan bahwa transformasi linier dari K kali vektor U sama dengan K kali transformasi U sendiri. Yang sesuai sifat yang tadi, satu dan dua. Sampai sini jelas pembuktiannya seperti itu. Kalau ditanya, buktikanlah sifat-sifat transformasi linearnya. Bang, lumayan panjang juga ya. Halo, Paham, Pak. ada pertanyaan dulu yang ini? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, kita lihat materi-materi yang apa tadi kan ada kalau penjumlahan pengurangan biasa, panjang masa vektor sudah ya kemarin. Kemudian dot vektor sudah, cross vektor sudah, ortogonal projection. Nah, ini yang belum. Proyeksi pada vektor proyeksi tegak lurus ya. Ya kan? Halo. Ortogonal itu tegak lurus artinya ortogonal projection ya. Ortogonal. Nah, berikutnya dinyatakan vektor diketahui ya. Diketahui vektor A adalah 1,3 dan vektor B adalah 6,2. Ini contohnya sama yang dulu yang pernah saya ajarkan. Jadi titik A-nya, nah, kalau kita gambarkan vektor posisi ya ini OA, OB ya. Kalau kita gambarkan 1,3. 1, 2, 3. Ini sembunyi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1,3. Ini A kita nama. A adalah 1,3. Ini koordinat. Vektornya ini. Vektornya. Vektornya OA ya. OA. Ini vektor A. Ya. Kemudian vektor B 6,2. Vektor B 6,2. 6,2. Absisnya 6, ordinatnya 2. Berarti ini titik B. Titik B adalah 6,2 ya. Titik B. Coba kita gambarkan. Garisnya miring ya. Enggak. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang ini diproyeksikan ya. Diproyeksikan terhadap jadi vektor A dengan vektor B. Ini diproyeksikan tegak lurus, ortogonal. Tegak lurus itu ortogonal. Misalnya namanya C1 ya. C1. Berarti sini vektor ya. Nah, terus ini yang tegak lurus ortogonal dengan B ini adalah vektor C2. Anak tahu maksudnya? Halo.
Kalau kita gambarkan ya, ya miring gitu ya letak posisinya gitu kan. Nah gitu kayak empat segi panjang gitu ya. Nah ini yang vektor A-nya. Vektor A-nya adalah diagonalnya nih. Ya. Diagonalnya ini adalah vektor A-nya. Jadi yang ini adalah vektor A diproyeksikan menjadi vektor C1. Ini adalah vektor C2. Artinya vektor C2 tegak lurus vektor B. Betul nggak? Halo? Vektor C2 tegak lurus vektor B. Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Ya, vektor C2 tegak lurus vektor B berarti. Itu yang ortogonal ya. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Nah, sekarang kita yang dicari apa? Proyeksi. Ya, yang dicari itu proyeksi vektor A pada vektor B. Hasilnya apa? Tahu nggak? Vektor C1. Tahu nggak? Proyeksi vektor A nih, vektor A pada vektor B adalah vektor C1. Ya, vektor C1. Nah, yang ditanya, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yaitu vektor C1 dan vektor C2. Ya, vektor C1 dan vektor C2 ya. Vektor C1 dan vektor C2. Nah, kita langkah pertama apa kita cari dulu? Kita ingat nggak rumusnya dulu? Rumusnya dulu. Vektor C1 sama dengan apa? Vektor C1 adalah A dot B. Rumusnya harus tahu dulu. Per panjang vektor B. Ya. Per panjang vektor B pangkat 2. B pangkat 2 kali vektor B. Sedangkan vektor C1 tambah vektor C2 adalah vektor A. Analis nih. Vektor C1, C2 ini saya boleh pindahkan ke sini ya. Pindah ke sini. Ini vektor C2 nih. Ya, ini kan C2 itu yang ini kan, yang merah nih. Nah, kalau Anda perhatikan metode segitiga masih ingat nggak? Halo? Vektor C1 tambah vektor C2 adalah vektor A ya. Vektor C1 tambah vektor C2 ortogonal nih adalah vektor A. Ya, nak? Vektor C1 tambah vektor C2 adalah vektor A. Metode segitiga. Sehingga berapa vektor C2? Vektor C2 adalah vektor A dikurangi vektor C1. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, ini rumus-rumus yang perlu Anda ketahui, yaitu eh, vektor C2 adalah vektor A kurang C1, vektor C1 adalah A dot B perpanjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Itu rumus-rumus yang perlu tahu untuk eh, orthogonal proyeksi ya, projection, proyeksi ya, atau proyeksi tegak lurus namanya. Vektor A diproyeksikan pada vektor B, hasilnya vektor C1 ya. Nah, kita cari dulu. Jadi ya, vektor A-nya kita ketahui itu berapa? 1,3 dan vektor B kita ketahui 6,2. Maka A dot B berapa? A dot B adalah atau B adalah pertama kali pertama, ini ada tuh, X1 kali X2, jadi 1 kali 6 tuh X1 kali X2, ditambah Y1 3 kali Y2 2, ya nak? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua. Masih ingat? A dot B rumusnya adalah
X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ya. Nah ini dia. 1 kali 6, 6. 3 kali 2, 6. 6 tambah 6, 12. Kemudian kita cari kalau vektor B adalah 6,2, maka panjang vektor B atau nom vektor B berapa? Akar, ya enggak? Halo? Akar Pitagoras, dua dimensi. Ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi hasilnya 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4. Jadi hasilnya akar 40. Ini panjang B. Ini butuhnya panjang B pangkat 2. Artinya apa? Akar 40 dipangkat 2 kan. Hasilnya apa? Ya 40. Ya. Baru cari veto C1 adalah apa tadi? A dot B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Itu rumusnya tadi kan? Sama dengan apa? A dot B hasilnya tadi berapa? Ini. A dot B adalah 12. Panjang vektor B pangkat 2 berapa? 40 dikali vektor B. Vektor B adalah ini. 6,2. Ya. Paham ini? A dot B hasilnya 12. Panjang vektor B kuadrat adalah 40. Ya kan? Maka sesuai rumus ini vektor C1 adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Ini proyeksi vektor A pada vektor B, gitu ya, rumusnya ini. Ya. Jadi 12/40 diperkecil bagi 4, 3/10 ya. 12 bagi 4, 3, 40 bagi 4, 10, dikali 6,2. Hasilnya apa nih? Kalau dikalikan 6 kali 3, 18/10. 2 kali 3, 6/10. Ini bisa diperkecil jadi apa? Dibagi 2. 9/5. Bagi 2, 3/5. Atau ini sama dengan 1/4/5,3/5. Ini adalah vektor C1. Nah, Anda tahu tadi bahwa vektor C1 tambah vektor C2 menghasilkan vektor A. Metode segitiga tadi ya. Maka berapa vektor C2? Vektor C2 adalah vektor A dikurangi vektor C1. Ya. Maka vektor C2 adalah vektor A tadi 1,3 ya. Coba lihat. Vektor A adalah 1,3 ya. Vektor A 1,3 dikurangi ya nak 1,3 dikurangi vektor C1 1/4/5,3/5. Berapa? 1 kurang 1/45 min 4/5. 3 dikurang 3/5. Halo? 3 kurang 3/5. 3 pinjam 1 tinggal 2. Nah, 1 itu 5/5 kurang 3/5, 2/5. Jadi vektor C2 adalah ya. Jadi vektor C1 tadi mana? Vektor C1 vektor C1 adalah ini kan. Vektor C2 adalah min 4/5 ya. Min 45, 2/5 ya. 3 dikurang 3/5 tadi 2/5. Sampai sini jelas? Ini model dari proyeksi vektor A pada vektor B yang hasilnya vektor C1. Nah, C2 itu diperoleh dari penguraian dari vektor A sebetulnya. Vektor A itu dapat dibagi yang yang terbagi C1 dan C2. Di mana C1 adalah proyeksi vektor A pada vektor B, sedangkan C2 itu tegak lurus vektor B.
Jelas sampai sini? Hello, everybody, do you understand? Jelas, Pak. Yang lain jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Diam aja nih. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. eh, Kita lihat materinya tadi ya. Penjumlahan dan pengurangan sudah, panjang vektor sudah, dot vektor sudah, cross cross product atau cross vektor ya, cross product, dot product itu artinya dot vektor, cross vektor sudah, orthogonal projection ini barusan. Kemudian mengenai apa? Apakah tiga vektor ABC linearity independent? Apakah vektor ABC bebas linear atau tidak bebas linear gitu? Ya, bebas atau tidak bebas linear? Ya, lihat kalau nilai lambdanya tadi Pak, semua nilai lambda lambda satu sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan nol mempunyai solusi trivial, maka vektor apa? Maka vektor ABC bebas bebas linear. Atau determinan A-nya kalau matrik A-nya bujur sangkar ya tadi ya. Kalau matrik A-nya bujur sangkar, mana tadi? Ya, tadi. Kalau matrik A-nya bujur sangkar, maka ini bisa juga dihitung determinannya kalau sama dengan nol, dia tidak bebas linear. Tapi kalau tidak sama dengan nol, dia bebas linear. Ingat tadi syarat yang di atas tadi ini. Yang pertama tadi, ini. Kalau determinan A-nya sama dengan tidak sama dengan nol, maka vektor ABC bebas linear. Tapi determinan A-nya kalau ini bujur sangkar ya, baru saya hitung determinannya. Kalau sama dengan nol, maka dia tidak bebas linear. Paham? Terserah Anda mau pakai cara ini bisa atau ini deskripsi tadi ya. Atau bisa juga cara kedua. Saya lupa deh, cara keduanya boleh. Tapi bahaya cara kedua tuh Anda determinan ingat enggak? Itu masalahnya. Ya, cara keduanya. Nah, bisa gak cara keduanya adalah kita tahu tadi persamannya kita salin ya. Persamannya apa tadi? Persamannya yang ini. Ini persamaannya. Lambda satu tambah lambda 2 ya. Persamaannya kita salin lambda satu tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3 sama dengan nol. Benar ya? Lambda satu tambah lambda 2 tambah 5 lambda 3. Yang satu min lambda satu tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3. Min lambda satu tambah 3 lambda 2 tambah 3 lambda 3 sama dengan nol. Yang terakhir, apa tadi? Min lambda 2 min 2 lambda 3. Min 2 lambda 2 min, sorry, min 1. Min 2-nya enggak ada sini, tadi salah. Min lambda 2 min 2 lambda 3. Ya, benar ya? Min 2 lambda 2 min 2 lambda 3. Nah, ini bisa pakai determinan, tapi bahaya ya. Hati-hati kalau determinannya tadi ketentuannya Anda lihat tadi, jika determinannya tidak sama dengan 0, baru vektor A, B, dan C bebas linear. Ya, bebas linear. Tapi kalau determinan A-nya sama dengan 0, vektor A, B, C tidak bebas linear. Ini karena tadi jawabannya adalah tidak, apa tadi, non trivial, berarti tidak bebas linear, determinannya pasti 0. Kita lihat sini. Benar nggak? Ya. Jadi ini kita ubah menjadi apa? Eh, Persamaan matriknya 1, 1, 5, min 1, 3, 3. Yang tidak ada ini 0 artinya. 0, min 1, min 2. Kali. Ya. Ini kali lambda 1, lambda 2, lambda 3 ini adalah variabelnya. Sama dengan matrik kolom 0. Ini SPL homogen ya seperti ya. Nah, ini matrik A, ini matrik variabel, ini matrik kolom
kolom 0 ya. Matrik kolom 0. Nah, A-nya, determinan A-nya berapa? Determinan A-nya adalah 1, 1, 5, min 1, 3, 3, 0, min 1, min 2. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya. Kolom 1, min 1, 0, 1, 3, min 1. Ya nak? Tambah kolom 1. Ini cara sarus ya namanya. Cara sarus. Ya, cara sarus. Yaitu apa? Ini diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Nah, kita hitung. Determinan A-nya sama dengan apa? Kita langsung ya. 1 kali 3 kali min 2 berapa? Halo? 1 kali 3, 3 kali min 2, min 6. Berikutnya sejajarnya 1 kali 3 kali 0, 0. 5 kali min 1 kali min 1, plus 5. Dikurangi AC kali diagonal yang lain. Diagonal yang lain yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok min. Min, min, min. Nah, kita hitung. 5 kali 3 kali 0. Yang kuning. 0. 1 kali 3 kali min 1. Min 3. 1 kali min 1 kali min 2. Min 2 kali min 1 plus 2 kali 1 plus 2. Hasilnya berapa nih? Ini min 6 tambah 5 min 1. Dikurangi min 3 tambah 2 min 1. Ini artinya apa nih? Min 1 tambah 1. Hasilnya 0. Ketentuannya apa tadi? Di atas. Halo. Jika determinannya sama dengan 0 ini, maka vektor ABC tidak bebas linear. Ya nak? Halo? Jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jika determinan A-nya sama dengan 0, dia tidak bebas linear. Maka Anda jawab sini, akibatnya vektor A, B, dan vektor C tidak bebas linear atau tak bebas linear. Tidak bebas linear. Ya, tidak bebas linear. Sama enggak menjawaban yang di atasnya? Coba lihat tadi. Kalau nih, vektor A, B, dan C tidak bebas linear. Ini juga vektor ABC tidak bebas linear. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Memang determinan lebih mudah, tapi saya agak worry-nya atau khawatirkan determinan all nol. Yang atas tadi syarat ini yang perlu diingat ini. Kalau determinan A tidak sama dengan 0, maka vektor ABC bebas linear, tidak terikat. Gitu. Kalau determinan A-nya 0, maka vektor ABC tidak bebas linear. Ya, kalau Anda bisa ingat, boleh pakai cara itu. Kalau tidak, pakai lambda nih. Lambda 1 berapa lambda 3, lambda 2 berapa lambda 3, lambda 3 sama dengan lambda 3. Ini mempunyai solusi non trivial. Pasti ya terikat. Kalau terikat, tidak bebas linear. Lebih jelas itu ya. Alright? Halo? Ini sudah semua. Eh, Kemudian lihat lagi. Kalau kalau yang kemarin masih ingat ya, kalau penjumlahan pengurangan biasa sudah dipakai tadi juga. Panjang masing-masing vektor rumusnya sudah tahu kan? Pakai akar dari kan? Panjang vektor A adalah akar dari, halo? Mengingatkan kembali ya. Kalau vektor A adalah X1
Y1, Z1, maka nom vektor A atau panjang vektor A adalah berlaku Pythagoras luang, yaitu X akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Jelas? Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Nah, berikutnya, jika vektor A ini, vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka vektor A dot B berapa? Halo? Pertama kali pertama, X1, X2, ditambah kedua kali kedua, Y1, Y2, ditambah ketiga, Z1, Z2. Kemudian Anda tahu nggak rumus A dot B, rumus yang lain apa rumusnya? Nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya sudut theta. Ya kan? Oh ya, ini panjang vektor B berarti berapa? Akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Ya. Nah, kalau ditanya cos theta berapa? Cos theta adalah apa? Halo? Cos theta adalah A dot B, enak. A dot B itu yang kita cari pakai X1 ya. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga per panjang vektor A atau nom vektor A kali nom vektor B. Nom itu panjang vektor ya. Bisa ya, tinggal diisi. Nah, kalau theta nanti ya cos theta tahu theta adalah arcus ya. Halo? Theta adalah arcus dari harganya ya. Sudah dapat. Nah, kemudian ada A cross B apa? Sini. Kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1, vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka A cross B apa? A cross B adalah determinan 3 kali 3 ya. Ini gambar mesti yang bagusnya vertikal, vertikal gitu kan. Baris pertamanya adalah vektor satuan pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, enak, IJK. Kemudian baris kedua adalah elemen dari vektor A, apa? X1, Y1, Z1. Yang ketiga adalah baris ketiga elemen dari vektor B, X2, Y2, Z2. Ini gunakan cara yang sama tadi, cara Sarus. Oke ya. Sudah jelas sampai sini? A cross B itu sebetulnya tujuannya untuk mencari vektor normal sebenarnya ya. Vektor normal tahu titik yang dilalui tahu maka bisa dicari persamaan bidangnya ya. N1 masih ingat vektor normal ini adalah norma alfa adalah A cross B. Maka eh, bidang misalnya bidang alfa melalui titik A misalnya X1, Y1, Z1 dan tegak lurus vektor norma alfa yang perlu kita cari misalnya A cross B adalah N1, N2, N3, maka bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah apa? N1 kali X kurang X1 ditambah N2 kali dari vektor normal ya N2 kali Y kurang Y1 ditambah N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Di mana N1, N2, N3 adalah elemen dari vektor normal sedangkan ya, sedangkan apa? X1, X1, Y1 dan Z1 adalah titik yang dilaluinya. Ya, jelas? Jelas sampai sana? Halo? Jelas, Pak. Ya. Mungkin saya ulang lagi yang
yang agak panjang itu adalah kemarin kita jelaskan tentang apa? Kalau matrik A-nya diketahui, ya. Terus selanjutnya yang agak panjang, eh, diketahui matrik A 2 kali 2 adalah 31. Ini tadi saya coba cari. 31 min 4 min 2. Ditanya berapakah nilai eigennya, vektor eigennya, kemudian cari apa matrik P dan cari matrik diagonalnya. Ya, halo. Ya, ada 4 pertanyaan di sini kan? Ada 4 pertanyaan. Sebetulnya kalau D itu sebetulnya apakah matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P? Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan? Lalu cari lambda I kurang A dulu. Lambda I, untuk mencari nilai eigen kan? Lambda I karena A-nya 2 kali 2 nih I2. I2 itu 1001. Dikurang matrik A-nya 31 min 4 min 2. Nah, ini kalau kita cari ini kalau kita kalikan ini berapa? Lambda kali 1, lambda kali 0, lambda kali 0, lambda kali 1. Kan gitu ya. Dikurang 31 min 4 min 2. Hasilnya, halo, lambda min 3, ini 0 kurang 1 min 1, 0 dikurang min 4 plus 4, lambda dikurang min 2. Hati-hati, lambda dikurang min 2. Min plus lambda plus 2. Inilah lambda lambda I kurang A-nya adalah ini. Ya, yaitu lambda min 3, ya, lambda min 3 min 1 4 lambda plus 2. Nah, baru kita cari sini persamaan eigen, ya. Persamaan eigen. Persamaan eigen atau nama lainnya persamaan karakteristik, ya, atau agent equation, ya. Agent equation. Yaitu apa? Determinan determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Determinannya. Berarti determinan dari lambda min 3 min 1 3 ya. Hanya jadi min 3 min 4 sini lambda plus min 1 plus 2. Determinannya sama dengan 0. Anda tahu? Determinan 2 kali 2 adalah A sekali diagonal utama dikurang A sekali diagonal yang lain. Jadi apa? Lambda min 3 dikali lambda plus 2 dikurangi min 1 kali 4. Enak? Min 1 kali 4. Jadi A sekali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Sama dengan 0. Nah, ini cara ini boleh kali biasa, boleh juga langsung. Kalau langsung, kuadrat suku yang sama adalah lambda kuadrat. Jumlah yang tidak sama, berapa tuh? Jumlah yang tidak sama, begini-gini, min 3 tambah 2 kali yang sama, lambda, ditambah hasil kali yang nggak sama, min 3 kali plus 2. Min kali min plus 4. Ya, ini hasil yang perkaliannya itu ini kan. Kuadrat suku sama adalah lambda kuadrat. Ini min 3 tambah 2 min 1 kali yang sama lambda. Tambah hasil kalinya. Ujung kali ujung tuh. Min 3 kali plus 2 min 6. Tambah 4 sama dengan 6. Min 6 tambah 4 min 2 ya. Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, kita teruskan. Jadi lambda kuadrat min
lambda, terus ini adalah min 6 tambah 4 adalah min 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan berapa? Jumlahnya dan AC kali berapa? Jumlahnya adalah koefisien lambda yaitu min 1 dan AC kalinya ujung kali ujung. Di depan lambda kuadrat 1, 1 kali min 2, min 2. Coba kita uraikan. Ini berapa nih? Supaya dapat min 1 sini, ini 2 kali 1, ini 2 tambah 1 salah kan? Supaya benar gimana? Yang min siapa? 2 atau 1? Halo? Yang benar, supaya dapat min 1, 2 ini pakai min atau 1 yang pakai min? Duanya min, Pak. Duanya yang min ya. Duanya yang min, betul. Karena min 2 tambah 1 min 1, min 2 kali 1 min 2. Cocok nggak? Ya. Ini yang Anda pelajari di SMP kelas 2 kan? Nah, Anda di sini lambda min 2 plus 1. Nah, ini masing-masing 0 kan? Lambda kurang 2 sama dengan 0. Lambda plus 1 sama dengan 0. Maka lambda sama dengan 2. Ini lambda sama dengan min 1. Ini lambda 1, ini lambda 2. Inilah nilai eigennya. Ini adalah nilai eigen atau nilai karakteristik ya. Eigenvalue ya. Eigenvalue. Sampai sini jelas? Halo, do you understand so far? Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari nilai eigennya masing-masing ya. Untuk itu kita misalkan dulu. Misalkan vektor eigen apa? Misalkan vektor eigen adalah vektor X sama dengan, karena 2 kali 2 sini adalah X1, X2. Ingat nih, tidak boleh dengan vektor 0. Ya, nak? Vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Ingat, vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Nah, untuk mencari vektor eigen, ya, untuk mencari vektor eigen kita gunakan namanya ruang eigen, eigen space, ya, eigen space, vektor eigen atau untuk bahasa Indonesianya ruang karakteristik, ya, ruang eigen, ya, eigen space, space ruangan. Jadi eh, lambda I kurang A ya, lambda I kurang A. Adakah buku lain pakai terbalik A kurang lambda I ya, ya. Kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Sampai sini jelas? Guna ruang eigen apa? Ruang eigen nih untuk mencari vektor eigen ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Nah, tadi berapa? Lambda I kurang A-nya ini. Ini. Lambda min 3, min 1, 4, lambda plus 2 ya. Lambda min 3, kurang siku aja ya pakai. Lambda min 3, min 1, 4, lambda plus 2. Kurung siku. Kali vektor eigen yang kita misalkan tadi, X1, X2, sama dengan matrik kolom 0. Oke? Nah, ini yang disebut ruang apa? Ruang eigen. Nah, sekarang nilai eigennya tadi berapa? Halo, ini cek dulu ya. Ruang eigennya, nilai eigennya berapa? Tadi ruang eigen, nilai eigennya 2 dan min 1 lah salah ya. Coba. Ini lagi di save. Ya. Kalau nggak di save lupa.
Nah, ini tadi kan. Mana nih? Ini. Nilai eigennya yang pertama 2, misal atau terbalik boleh min 1 dulu baru 2 boleh ya. Ambil dulu. Nilai eigennya 2 dulu kita masukkan. Lambda sama dengan 2. Nah, nilai eigennya sama dengan 2. Kita masukkan 2 kurang 3 min 1 4 2 tambah 2. Ya, ini nilai eigennya saya kasih kuning. Ini 2 2 ya. Itu nilai eigennya sama dengan 2 dikali vektor eigennya x1 x2 sama dengan matrik kolom 0. Hasilnya apa nih? Halo. 2 kurang 3 min 1 4 4 dikali vektor egen x1 x2 x1 x2 sama dengan matrik kolom 0. Sehingga jadi apa? Baris 1 kali kolom 1 baris 2 kali kolom 2 ya. Jadi min 1 kali x1 min x1 min 1 tambah min 1 kali x2 min x2 itu sama dengan 0. Bawahnya baris kedua 4 kali x1 ditambah 4 kali x2 ya enggak? Jadi pertama kali pertama 4 kali x1 tambah 4 kali x2 sama dengan 0. Apabila persamaan kedua ini kita bagi bagi 4, hasilnya apa? X1 tambah X2 sama dengan 0. Ini juga apabila persamaan pertama ini dikali dengan min 1, ini bagi 4, ini jadi apa? X1 tambah X2 sama dengan 0. Ya nak? Sama nak? Halo? Ini kan sama. Menghasilkan dua persamaan sama, sehingga ini X1-nya berapa? Min X2. Boleh nggak X2 sama min? Boleh. Dia ada dua cara, X1 sama X2 atau X2 sama min X1. Ini juga X1 sama dengan min X2. Jadi boleh X2 sama min X1 boleh. Serah ya. Mau X1 sama min X2 atau X2. Nah, kesimpulannya apa? Coba sini. Kesimpulan dari lambda yang sama dengan 2 apa tadi? Bahwa X1 berapa, X2 berapa? X1-nya sama dengan berapa? X1-nya min X2. Kalau X1-nya min X2, berarti X2 tetap X2. Ya, ini kesimpulannya. Ini tadi X1 adalah min X2. Ya. X1-nya yang kita ganti kan, diganti deh ya. X2 tetap. Sehingga kita tulis ini himpunan penyelesaian vektor adalah vektornya yang kita misalkan tadi adalah vektor egen X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real, sehingga yang kita ganti adalah X1-nya. Ya, kita ganti. X1 kita ganti dengan min X2, X2-nya tetap. Kalau terbalik ya terbalik nih, minnya di bawah ya. Kalau dibalik ini X2-nya min X1, X1 tetap X1. Bisa juga. Gimana? Sekarang tinggal X2 aja. X2 anggota real. Nah, X2-nya bisa difaktorkan, dikeluarkan X2-nya. Tinggal apa? Min 1, 1. Ya enggak? Dikeluarkan X2-nya, berkalian skalar ya. X2-nya keluar, min 1 ke 1, di mana X2 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X2 dikali min 1, 1. Ya. Untuk nilai eigennya di 2 ya. Untuk nilai eigennya 2. Nah, X2-nya ini karena 1 skalar ya, sebagai skalar atau single, maka ini adalah S skalar dikali dengan min 1, 1.
untuk nilai eigennya adalah 2. Nah, ini yang vektor eigen yang pertama untuk nilai eigennya 2 adalah S kali min 1, atau S-nya hilang ya. Vektor eigennya min 1. Sampai sini jelas? Ini yang nilai eigennya 2 deh. Sampai sini jelas? Ini agak panjang deh. Halo? Agak panjang. Nah, berikutnya untuk nilai eigennya kita salin lagi yang tadi ruang vektornya apa tadi? Mana tadi? Ruang vektor yang kotak kuning ini. Ya, ini ruang vektor. Ruang ruang eigen, ruang vektor. Ruang eigen ya. Eigen space, eigen space. Hasilnya berapa tadi? Lambda plus 3 6. Lambda min 3 min 1 ya. Lambda min 3 salah. Lambda min 3 min 1 4 lambda plus 2. Aduh, lambda plus 2 dikali vektor eigen sama dengan matrik kolom 0. Ya. Nah, sekarang lambdanya sama dengan min 1. Ya, nilai eigennya tadi ada 2 kan? 2 dan min 1 ya, nilai eigen. Ini min 1. Maka masuk nih. Lambda ganti min 1 min 3 min 1 4 min 1 tambah 2 dikali vektor eigen x1 x2 sama dengan matrik kolom 0. Sehingga hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Min 4 min 1 4 2 kurang 1 plus 1. Belum tanda ya. Baru 1 sama 2 belum tanda. Ini x1 x2 di mana sama dengan matrik kolom 0. Nah, baris 1 kali kolom 1. Apa hasilnya? Min 4. Min 4 kali X1 min 4 X1 ditambah min 1 kali X2. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua. Min 1 kali X2 sama dengan 0. Sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua dikali kolom pertama. Berapa? Pertama kali pertama 4 hijau ya. Warna hijau. Itu 4 kali X1 4 X1 ditambah 1 kali X2 plus X2. Nah, kalau ini Anda lihat, kalau persamaan pertama ini dikali min 1, hasilnya apa? Plus 4x1 tambah x2 sama dengan 0. Sama enggak dengan persamaan kedua? Halo? Sama enggak dengan persamaan kedua? Kalau persamaan pertama dikali min 1. Sama kan? Maka di sini sebaiknya kalau bisa bulat, bulat ya. Kecuali sampai enggak memungkinkan terpaksa pecahan. Jadi x2 adalah min 4x1. Kalau Anda tanya, boleh naik x1 sekian kali x2. Jadi x1 adalah 4x1 adalah min x2, maka x1 adalah min seperempat x2 pakai pecahan. Kalau bisa bulat, mengapa tidak? Why not ya? Ini juga x2 adalah min 4x1. Jadi kita ambil kalau bisa bulat. Bulat itu boleh negatif kan? Nah, baru kesimpulannya di sini. Kesimpulannya apa? Untuk mencari vektornya, vektor eigen. X1 berapa, X2 berapa? X1-nya berapa? Oh, yang ada X2. X2 adalah min 4 X1. Berarti X1 tetap X1. Ya. Berarti X1 tetap X1. Ya. Berarti yang kita ubah sini adalah
X2 ya. X2-nya kita ubah. Jadi himpunan penyelesaian vektor adalah, kita tulis vektornya X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real, yang kita ganti adalah X2-nya dalam S1. Jadi hasilnya apa? Sama dengan X1-nya tetap, X2-nya diganti dengan min 4 X1. Min 4 X1. Di mana X1 anggota real. 2-nya udah nggak ada kan? X2 kan udah ada. X1-nya kita keluarkan. Difaktorkan. X2-nya dikeluarkan atau difaktorkan. Tinggal apa? 1 min 4. Ya, 1 min 4. Di mana X X2 ini bukan X2 yang kita keluarkan, apa? X1 ya. Sorry. X1-nya yang kita keluarkan. X1 keluarkan, tinggal 1 min 4. Sini X, di mana X1 anggota bilangan real. Sehingga vektor eigen adalah apa? Apa? Jangan X dulu. X1 dikali 1 min 4 untuk nilai eigennya berapa tadi? Min 1 ya. Min 1. Maka vektor eigen X adalah yang ini kita ganti S. Skalar, ya skalar 1 kali min 4. Skalarnya boleh hilang sebetulnya ya. Untuk nilai eigennya adalah min 1. Jadi lambdanya adalah sama dengan min 1. Jelas sampai sini? Jadi vektor eigennya ini kan. Ini lambda 2, X adalah min 1, 1. Sedangkan ini. Sampai sini vektor eigen sudah kita dapat. Halo? Ada pertanyaan dulu? Ini belum selesai ya, baru 2 pertanyaan jawabnya. Nilai eigen sudah dapat, lambda sama dengan 2, lambda sama dengan min 1. Vektor eigennya tadi apa? Yang pertama kita dapat vektor eigennya adalah S kali min 1, 1 atau min 1, 1. Sedangkan yang kedua adalah 1 min 4. Atau yang terakhir kita jawab, jadi vektor eigennya, ini vektor eigen ya. Sorry. Vektor eigen, kalau mau ini, vektor eigennya adalah vektor X sama dengan S dikali, berapa tadi yang pertama? Min 1, 1. Min 1, 1 untuk nilai eigennya 2. Ini eigennya. Yang kedua, vektor eigennya adalah S dikali 1 min 4. Masalah terakhir ini. 1 min 4 ya. S kali 4 untuk nilai eigen adalah min 1. Jelas ini? Halo, inilah vektor eigennya. Vektor karakteristik atau eigen value. Ya, eigen value. Sorry, eigen vektor. Kalau eigen value nilai eigen. Eigen vektor, vektor eigen. Ya. Eigen vektor. Ya. Nah, dari sini kita dapatlah apa? Halo? Dari sini kita dapatlah vektor basis. Jadi vektor eigen ini merupakan vektor basis P1. Nah, P1-nya adalah min 1, 1. Dari vektor eigen yang kedua, kita dapat vektor basisnya adalah P2 adalah 1 min 4. Ya. Boleh terbalik? Boleh. P1 P2 itu boleh terbalik. Ya. Jadi tidak harus yang mana dulu, terserah ya, ini bebas. Nah, dari sinilah dapat matriks P-nya. Jadi matriks P adalah ini bentuk kolomnya, yaitu P1 dalam bentuk kolom. Kita gabung dengan P2-nya. P2-nya. Sehingga matriks P-nya adalah kolom P1 adalah min 1, 1 atau terbalik ya. 1 min 4 dulu boleh, baru 1 min 4. Atau min 4-nya dulu,
baru min 1, 1. Boleh. Inilah matrik P-nya. Ya. Jelas sampai sini untuk mencari matrik P-nya? Halo? Jelas nggak? Ini yang panjang ya. Nilai egen, vektor egen, sekarang matrik P. Inverse matrik P kita cari. Inverse ya. Bagaimana mencari inverse-nya? Ini kebetulan matriknya 2 kali 2 lebih cepat ya. Kalau 3 kali 3, ampun. Matrik inverse-nya kan panjang, bisa OBE, bisa cara kofaktor ya. Jadi di sini kita cari determinan P dulu. Berapa determinan matrik P? Ada ya. Kok A itu sih. Determinan dari matrik P adalah determinan dari min 1, 1, 1, 4. Adalah apa? AC kali diagonal utama, yaitu apa? Min 1 kali 4 dikurangi AC kali diagonal yang lain. Ya. AC kali yang lain adalah 1 kali 1. Berapa tuh? Min 4 dikurang 1 berapa? Halo? Min 5. Lima. 1 kurang 1 min 5. Ini determinan P-nya. Bagaimana kita mencari, kalau P-nya diketahui, ya. P-nya tadi kita sudah dapat ini, tadi berapa? Min 1, 1, kalau ke bawah ya, ke vertikal artinya itu kolom, matrik kolomnya itu 1 min 4. 1 min 4. Nah, matrik inverse masih ingat enggak? Pakai cara ajuan seperdeterminan A lagi kebiasaan A seperdeterminan P dikali matrik ajuan ya, matrik ajuan P, yaitu inverse matrik P adalah berapa determinan P-nya tadi? Min 5 ya, determinan P-nya adalah min 5 ya, min 5 dikali matrik ajuan itu apa? Matrik ajuan itu diagonal utamanya dibalik dari P ya. Ini diagonal utamanya dibalik tuh. Min 4 min 1, min 1 min 4 dibalik. Yang lainnya 1 dikali min. Min 1 min 1. Paham? Halo. Ini Paham, Pak. ini P kan? Kalau inverse matrik ajuan tuh dibalik 1 min 4 letaknya dibalik. Min 1 min 4 menjadi min 4 min 1. Yang lainnya 1 dikali min semuanya. Min 1 min 1. Ya enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Harus ini teruskan. Min 1/5 kali min 4, 4/5. Min 1/5 kali min 1, 1/5. Min 1/5 kali min 1, 1/5 sama. Kali min 1, 1/5. Plus semua ya, Pak. Sampai sini? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian yang mungkin dikasih tahu A-nya itu adalah, kemarin A itu adalah eh, P kali D kali inverse. Gitu ya. Nah, kemarin sudah saya buktikan bahwa inverse P kali A kali P itu sama dengan D. Kalau dia menghasilkan matrik diagonal. Ini penting tahu ya. Jadi A itu yang kasih tahu matrik P kali matrik diagonal kali matrik inverse P. Sebenarnya kalau diselesaikan kemarin saya sudah buktikan bahwa inverse matrik P kali A dikali P, apakah matrik diagonal? Belum tentu ya bisa sama dengan matrik diagonal. Kalau sama dengan matrik diagonal, nah matrik diagonal itu apa? Matrik diagonal itu adalah di mana diagonal utamanya adalah nilai egennya. Adalah nilai egennya. Ya. Diagonal utamanya adalah nilai egennya. Sedang yang lainnya adalah nol.
ya. Jadi diagonal utamanya adalah nilai eigennya. Kalau dapat, kalau dapatnya tidak nilai eigen, berarti tidak dapat dicari matriks diagonalnya. Hati-hati itu, ya. Makanya saya pakai ini untuk membuktikan itu sama dengan D. Tapi kalau yang di atas, ya itu awalnya gitu ya. Baik, kita cari ya. Pertama, kita cari dulu nih. Kita cari yang ini dulu. Inverse P kali A berapa? Nah, kita salin dulu ya. Ini P-nya tadi berapa? P-nya ini -1, 1, -1, 1, 1, -4. Enak. Ini P. Terus inverse P, udah kita cari tadi. Berapa? Inverse P yang ini. 4/5, lainnya 1/5 ya. 4/5, 1/5, 1/5, 1/5. A-nya berapa? Tadi soal A-nya di awal. A-nya 3. 3, 1, -4, -2. Itu enggak? Kita lihat di atas tadi. Matrik A-nya. Ini. Betul ya? 31, -4, -2. Benar enggak? 31, -4, -2 ya. Itu matrik A-nya. Ya, saya salin dulu. Nah, baru kita cari sesuai tadi yang rumus ini. Kita cari inverse P kali A dulu. Hasilnya dikali P. Apakah dapatnya D? Kalau ya, D ini itulah jawabannya. Jadi berarti kita cari inverse P kali A. Berapa? Inverse P-nya ini. 4/5, 1/5, 1/5, 1/5. Ini adalah inverse P dikali A. A-nya adalah 31, -4, -2. Hasilnya apa? Baris 1 kali kolom 1. Berapa? Halo? 45 kali 3. Halo? Pertama, 4/5 kali 3. 3 kali 4, 12/5. Ditambah 1/5 kali -4. -4/5. Sekarang baris 1 tetap dikali dengan kolom 2. Kolom 2-nya hijau ya. Kolom 2. Berapa? 4/5 kali 1. 4/5. 4/5. Ditambah 1/5 kali -2. -2/5. Oke ya. Sekarang baris 2. Baris 2. Nih. Baris 2 dikali kolom yang kuning ya. Kali kolom pertama berapa? 1/5 kali 3. 3/5. Ditambah 1/5 kali -4. Yang kuning ya. Baris 2 kali kolom pertama. 1/5 kali 3. 3/5. Ditambah 1/5 kali -4. -4/5. Baris 2 kali kolom 2 belakangnya. Baris 2 kali kolom 2 yang hijau. 1/5 merah kali hijau. 1/5 kali 1. 1/5. 1/5 kali -2. -2/5. Maka inverse P kali A hasilnya apa? Halo? 12 kurang 4. 8/5. Bulat ya. 8/5. 8/5. Ini 4 kurang 2. 2/5. 3 kurang 4. -1. -1/5. 1/5 kurang -25. -1/5. Ya, sama. Ini min boleh di depan ya. -1/5. Ya. Kemudian ini dikalikan lagi dengan P. Ya. Inverse P kali A. Gini kan. Dikali P. Berapa? Berarti 8/5. 2/5. -1/5. -1/5. Dikali P. P tadi atas nih. Ini dia. P-nya berapa? P-nya ini ya.
Berapa ada? P-nya adalah min satu, 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 min 4. Berapa ada? Wah, nggak jalan lagi. Jadi cukup lama juga. Nah, baru. Apa? Baris pertama, mana? Baris pertama kali kolom pertama. Berapa? Tinggal lagi. Oke, kalau bergerak deh bisa. Eh, pertama kali pertama 85 kali min satu min. Nah, baru mau mulai. Jadi udah ini. Ah, yang panjang ini ya. Kalau anjuran saya seandainya kalau panjang, kerjakan di terakhir. Jangan di kerjaan pertama. Saya akhir ke Anda grogi, lupain semua yang berpendek-pendeknya yang kerjaan dulu. Ya, oke. Jadi ingat itu. eh, Berapa? 85 kali min satu min 85 ditambah kedua kali kedua, pertama kali kedua 85 kali min satu min 85 tambah kedua kali kedua 25 ke satu plus 2/5. Terus dikali dengan baris satu dikali dengan kolom sorry, dikali dengan jauh ya. Dikali dengan kolom kedua berapa? Kuning kali hijau. 85 kali satu 85 tambah ya. Pertama kali pertama 85 kali satu, kedua kali kedua 25 kali min 4. Min min 4 kali 2 min 8/5. Kemudian baris ke ini baris kedua min 1/5 min 1/5 dikali dengan kolom pertama yang kuning. Pertama kali pertama min 1/5 kali min satu plus 1/5 ditambah min 1/5 kali satu min 1/5. Jadi nol ya itu ya. Terus ini baris kedua kali kolom kedua min 1/5 kali satu min 1/5 ditambah kedua kali kedua min 1/5 kali min 4 min kali min plus 4/5. Sehingga hasilnya ini adalah inverse P kali A kali P. Hasilnya apa? Ini salah kurung nih, sorry. Kurungnya kurang panjang ya. Nah, gini. Berapa tuh? Ini min 85 tambah 25. Min 8 tambah 2 berapa? Halo? Ya. Ini kayaknya ada salah ya. Coba kita lihat. Baris pertama, kolom pertama nih. Ada yang salah ya sini. Ini 25 ini. Coba. Yang tadi ini kita lihat di atas ya. Ini harusnya ini harusnya dapatnya ini min 2 min 10 bagi 5 min 2 ya, atau plus 2 ya. Betul, salah. Kan nilai egen kan letaknya 2 min 1. Kalau ini juga. Wah, ini ada yang keliru nih. Kalau ini tidak bisa, nggak dapat D, nggak bisa cari nih. Halo? Kalau dapatnya seperti ini, D-nya nggak ada. Tidak sama dengan D. Berarti D nggak bisa dicari. Ya, hati-hati nih. Berarti D nggak bisa cari. Ya, kita anggaplah ini benar ya. Jadi berarti ini min 85 ini min berapa? Min 6/5. Betul nggak? 6/5. Ini 0, betul. Ini 0, betul. Ininya 4 kurang 1, 3/5.
ternyata ini bukan nilai egen, berarti ini tidak sama dengan D. Berarti D tidak bisa dicari. Kecuali kalau min 65 ini 2, yang 35 ini min 1, seharusnya itu D-nya itu harusnya dapatnya ini 2, 0, 0, min 1. Ini adalah nilai egennya. Ya, lambda 1 dan lambda 2. Berarti terbalik boleh, min 1, 2. Yang penting nilai egen. Ya, berarti D-nya tidak ada ya. Berarti D-nya tidak ada. Ya, D-nya tidak ada. Tidak sama dengan D berarti. Karena nilai ini ya, nilai ini bukan nilai egen ya. Paham ya? Bukan nilai egen. Karena bukan nilai egen, maka tidak dapat dicari. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Ya, Ya, saya halo. rasa udah semuanya ya tadi saya baca lagi ya poin-poinnya yang harus Anda pelajari. Jumlah pengurangan vektor, panjang vektor, dot vektor atau dot produk, cross vektor atau cross produk, ortogonal, projection proyeksi, ortogonal, proyeksi tegak lurus, apakah vektor ABC bebas linear atau tidak bebas linear, kemudian buktikan bahwa apa sifat-sifat dari transform T adalah sebuah transformasi linear, sudah buktikan. Kemudian yang ini yang panjang nih, cari matriks P dan D yang memenuhi A sama dengan P kali D kali inverse P. Yang tadi ya. Cari A pangkat, misalnya A pangkat 10 berapa? Bisa kan? Halo? Kalau Anda cari A pangkat 10 gimana? Atau A pangkat 7 saya. Gimana? Hmm, Sampai habis waktunya guys. Ini, oh, coba balik ke halaman berikutnya. Kalau A-nya tadi itu diketahui itu, bagaimana saudara mencari misalnya A, A pangkat 2 berapa? Hmm. Aduh, ini salah dia nyambung kabelnya ini. Ini bahannya sudah selesai, cuma mau tambah yang kalau nyetanya A pangkat 10, A pangkat 7, A pangkat berapapun, ya, angka 100 bisa juga. Oh, nah, ya, aduh. Jadi kalau misalnya diketahui A, ya, ditanya A pangkat 2 adalah matrik A kali matrik A. Kalau A pangkat 3 atau apa tuh? A pangkat 2 kali A, betul nggak? Halo? A pangkat 5 berapa? A pangkat 3 kali A pangkat 2 gitu. Hasil A pangkat 2 kali A pangkat 3. Kalau A pangkat 7, nah gimana tuh? Anda cari lagi sini, A pangkat 4 adalah A pangkat 3 dikali A. Dapat kan? Jadi A pangkat 7 adalah A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Gitu. Ya. Kalau cari biasa begitu. Apakah mungkin ada cara lain? Mungkin juga ya. Oke, sampai sini materinya sudah terpenuhi semua apa yang tadi kita cari ya. Persiapan untuk UAS. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ini sebentar lagi saya kirim ke Anda.
Ada yang mau ditanya? Diam aja. Halo, saudara-saudari, ada yang mau ditanya? Ini tidak di absen ya, karena ini ada tambahan, bukan pengganti. Kuliah pengganti wajib di absen. Sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau ditanya? Jawab dong. Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, ya udah kita Pak, saya mau bertanya, Pak. ya silakan, silakan. Eh, kan tadi Bapak bilang kalau untuk bentuk vektor eigen kan kita butuh P1 dan P2 ya. Ya, Ya. kita again apa tadi? Butuh P1 dan P2. Oh itu disebut vektor basis. Itu Oh, gunanya untuk mencari apa tadi yang materi diagonal tadi. Ya P1 P2 tadi saya tunjuk lagi ya, yang mana tadi ini. Ini ini dia. Ini kan? Halo? Ini ya yang Anda tanya itu kan P1 ini basis vektor basis. Oh ya, saya lupa tahu. Ini vektor basis ya. Oh, nggak bisa tulis. Nggak apa-apa. Ini saya dandannya. Halo, sorry. Jadi ini adalah ini yang disebut vektor basis ya. Yang saya lingkap kuning ini. Ini disebut vektor basis. Vektor basis ini untuk mendapatkan nilai P, matrik P. Matrik P adalah P1 dan bentuk matrik kolom digabung dengan P2. Boleh terbalik? Boleh. Ya, boleh. Oke, sudah jelas, saudara benar? berarti kalau dibalik Pak nggak mempengaruhi hasil ya? AC akhir enggak. Dapat diagonalnya. Kalau diagonalnya ada ya, ternyata ini diagonal gagal, nih, enggak ada. Matrik diagonalnya enggak ada, enggak bisa dicari. Karena hasilnya bukan nilai eigen. Anda lihat tadi kan, Eh, Iya. bukan DA. Kalau yang benar tuh yang ini yang lihat silang merah itu harusnya dapatnya itu dua elemen dari utamanya adalah 2 min 1 itu nilai eigennya lambda 1 dan lambda 2. Ini hasilnya min 65 dan 35 berarti gagal ya, nggak ada. Kalau yang diuji mudah-mudahan harusnya ada ya. Kalau nggak ada, kalau ini tidak sama dengan D berarti D-nya nggak bisa dicari. Sudah jelas? Halo? Jelas Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Halo? Kalau nggak ada, kita stop recordingnya.